Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru perihal kepastian pengumuman kelulusan dari BKN. Dan di sini kita akan mencoba menganalisis daftar nilai P2 dan P3 yang masuk dalam kondisi aman di seleksi P3K Guru 2023. Baik teman-teman ya, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Kepastian pengumuman kelulusan daftar nilai kondisi aman untuk P2 dan P3 P3K Guru tahun 2023. Baik, di sini teman-teman ya, kita lihat kami rangkum dari gpnn.com. Ternyata memang di sini ada hal yang dijelaskan oleh BKN yang ternyata itu menjadi salah satu penyebab utama ya, kenapa pengumuman hasil seleksi P3K 2023 itu tidak dilaksanakan secara serentak. Jadi biasanya kan kalau pengumuman kelulusan itu dilaksanakan secara serentak. Tapi kemungkinan teman-teman ya, untuk P3K Guru 2023 kemungkinan besar pengumuman kelulusannya itu tidak dilaksanakan serentak ya, yang rencananya dari tanggal 6 sampai 15 Desember ya. Kenapa? Itu karena di P3K Guru 2023 ada dikenal dengan istilah SKTT ya. Ada dikenal dengan istilah SKTT atau seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, ini mempengaruhi karena ada daerah yang melaksanakan SKTT, ada juga yang tidak. Sehingga itu menjadi salah satu pemicu utama tidak serentaknya pengumuman seleksi P3K Guru 2023 diumumkan. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Di sini kita lihat ya, insya Allah masih dalam range waktu 6 sampai 15 Desember 2023, kecuali untuk instansi yang ada SKTT ya. Jadi bagi instansi yang tidak melaksanakan STT tetap menunggu pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Ingat, sekali lagi saya katakan teman-teman ya, ini dikatakan langsung oleh Bapak Suharmen ya melalui gpnn.com. Jadi bagi instansi yang tidak melaksanakan SKTT atau seleksi kompetensi teknis tambahan, itu tetap menunggu pengumuman kelulusan P3K Guru mulai tanggal 6 sampai tanggal 15 Desember 2023. Kemudian kalau instansi yang melaksanakan SKTT, tentunya itu pengumuman kelulusannya pasti di atas tanggal 15 teman-teman ya. Pengumuman kelulusannya itu pasti dilaksanakan di atas tanggal 15. Seperti itu kira-kira. Jadi seperti itu teman-teman ya, informasi terbaru dari BKN. Jadi intinya bagi teman-teman ya yang instansinya tidak melaksanakan SKTT, berarti kita tetap menunggu pengumuman ya, sesuai dengan jadwal semula ya, yaitu 6 sampai 15 Desember. Sedangkan yang instansinya melaksanakan SKTT dipastikan itu lewat dari tanggal 15 ya. Kenapa? Karena ada daerah yang pelaksanaan SKTT-nya itu baru selesai pada tanggal 22 Desember teman-teman ya. Ini langsung dikatakan oleh Bapak Suharmen. Jadi di sini saya rasa sudah sangat jelas ya terkait dengan pengumuman kelulusan, bahwa untuk pengumuman kelulusan P3K Guru formasi tahun 2023 terkait dengan kepastian tanggalnya ini terbagi dua. Kalau instansi yang tidak melaksanakan SKTT ya tetap kita menunggu sampai tanggal 15 Desember ya. Tapi kalau yang instansi yang melaksanakan SKTT pasti di atas tanggal 15 teman-teman ya, karena bahkan ada instansi yang pelaksanaan SKTT-nya baru selesai itu tanggal 22 Desember teman-teman ya, seperti itu. Jadi bagi yang melaksanakan SKTT ya jelas tidak bisa menunggu dari tanggal 6 sampai 15, kecuali misalkan nanti ada pengumuman terbaru dari Panselnas ya, itu beda lagi ceritanya teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian
kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini salah satu daerah membocorkan rekapitulasi formasi dan pelamar ya P3K 2023. Jadi sudah sering kali kita bahas sebenarnya ya, salah satu hal yang menjadi penentu kelulusan bagi P1, P2, P3 dan juga pelamar umum itu adalah terkait antara jumlah formasi dan jumlah pelamar pada suatu formasi mata pelajaran di daftar. Kenapa? Karena semakin banyak formasi dan semakin sedikit pelamar atau berimbang minimal teman-teman, maka peluang lulus itu semakin besar, terutama bagi P1, kemudian P2 dan juga P3. Kenapa? Karena P1 itu tinggal penempatan, sedangkan P2 dan P3 itu ikut tes CAT tapi tidak dikenakan nilai ambang batas, sehingga kalau misalkan P2 dan P3 itu formasi jabatan dia lamar jumlah formasinya lebih banyak daripada jumlah pelamarnya, maka secara otomatis sistem perankingannya itu akan terpatahkan teman-teman ya. Kita ambil contoh seperti ini, misalkan ini apa ya teman-teman, misalkan kita ambil contoh seperti ini. Kita ambil contoh misalkan ini tik ya, jumlah formasinya 6, jumlah pelamarnya cuma 4 ya. Oke, jumlah pelamar jauh lebih sedikit ya, jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar, berarti minus 2 ya, artinya ada 2 formasi yang tersisa. Nah, kalau misalkan yang keempat-empatnya ini pelamar yang dari tik ini adalah anggaplah P1 misalkan ya, misalkan P1 kemudian P2 P3 ya, maka keempat pelamar ini bakalan lulus teman-teman ya, menjadi ASN P3K sepanjang linear ijazahnya dengan formasi mata pelajaran. Kenapa? Otomatis sistem perankingan terpatahkan karena P1 itu tinggal penempatan, sedangkan P2 dan P3 itu tidak perlu perankingan. Kenapa? Karena tidak dikenakan nilai ambang batas, sehingga kalau jumlah formasinya lebih banyak maka ya langsung auto. Berbeda kalau pelamar umum, sekalipun jumlah formasi tinggi atau banyak, itu tetap harus melihat apakah mampu mencapai nilai ambang batas. Kalau P2 dan P3 itu tidak dikenakan nilai ambang batas teman-teman ya. Seperti itu kira-kira, itu yang wajib teman-teman pahami. Kemudian ketika teman-teman cek SSCSN nantinya, maka muncul notifikasi seperti ini: selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2023 misalkan ya. Nah, jadi kalau muncul keterangan seperti ini di akun SSCSN teman-teman, selamat Anda lulus seleksi P3K Guru 2023. Di sini kan di atas ada tertulis seleksi kompetensi P3K. Misalkan di sini prioritas 1. Nah, di sini akan muncul lokasi penempatan teman-teman ya. Jadi kalau posisinya seperti ini, maka teman-teman itu sudah dinyatakan lulus ya, menjadi ASN P3K Guru. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Berarti teman-teman akan mengantongi predikat kalau dikolektifkan PL ya, atau PL-2 ya, seperti itu. PL itu berarti peserta lulus mengisi formasi kosong. Kalau P_L-2 teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya, terkait dengan informasi yang kami sampaikan. Kemudian di sini kalau kita perhatikan ya, ada surat edaran juga dari Kemendikbud teman-teman ya, bahwa Kemendikbudristek dengan beberapa daerah ya itu mengadakan rapat koordinasi ya, terkait dengan sinkronisasi data seleksi P3K tahun 2023. Itu dilaksanakan tanggal 6 sampai tanggal 9 Desember 2023. Sedangkan pengumuman kelulusan itu dari tanggal 6 sampai tanggal 15 Desember. Jadi bahkan banyak yang berasumsi kemungkinan besar pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 itu bakal di atas tanggal 9, berarti tanggal 10 ke atas sampai tanggal 15 Desember, yang daerahnya tidak melaksanakan SKTT. Itu bisa saja terjadi ya kalau kita prediksikan. Kenapa? Karena rapat koordinasinya sampai tanggal 9. Jadi besar kemungkinan pengumumannya setelah tanggal 9. Kan seperti itu teman-teman ya, apalagi saat sekarang ini masih dalam persiapan verifikasi data ya, verifikasi data, kemudian persiapan pelaksanaan SKTT. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian di sini adalah salah satu contoh data nilai P2 P3 yang masuk dalam kondisi aman auto ASN. Sebenarnya bukan persoalan nilai saja yang menentukan kelulusan. Yang lebih utama itu adalah persoalan urutan kategori atau persoalan prioritas teman-teman ya. Contoh misalkan di sini formasi 5, pelamar 7 yang terdiri dari 4
pelamar khusus dan 4 pelamar umum. Pelamar khusus ini anggaplah semuanya P3 ya. Ada P1, ada P2, ada P3. Keempat ini ada P1, ada P2, ada P3. Sedangkan yang tiga ini semuanya P4. Nah, formasi kan 5. Formasi 5 ya, berarti otomatis. Nah, karena formasinya 5, pelamarnya 7, berarti wajib melakukan perankingan. Kenapa melakukan perankingan? Karena formasi lebih sedikit daripada jumlah pelamar, atau pelamar lebih banyak daripada jumlah formasi, sehingga harus diranking. Perankingannya ini ada 2 teman-teman, yaitu perankingan status kategori dan perankingan nilai. Tapi yang dilaksanakan dulu adalah perankingan kategori. Nah, yang diranking itu mulai dari P1, P2, P3, P4. Jadi kalau masih ada P1, maka itu dulu yang diutamakan. Ternyata masih ada 1 P1 teman-teman ya. Nah, otomatis P1 ini lolos mengisi penempatan atas nama Anita. Kemudian masih ternyata ada P2 ya. Ada P2 yang linear dengan formasi namanya Badrul ya, formasi guru kelas, berarti lolos dan mengisi penempatan. Kemudian masih ada 2 P3. Ternyata P3 ini juga diprioritaskan. P3 ini atas nama Sudirman dan Taufik ya. Otomatis P3 ini lulus ya. Kenapa? Karena ada 5 formasi, sedangkan pelamar kebutuhan khusus cuma 4. Jadi P3 ini tidak perlu di ranking lagi, langsung auto lulus teman-teman ya, mengisi lolos penempatan ya, meskipun nilainya 531 ya, seperti itu kira-kira, kalah telak dari nilai P4. Nah, tersisa 1 formasi. Karena sudah tidak ada pelamar khusus, seluruh pelamar khusus ini sudah penempatan, maka terjadilah perankingan nilai antar sesama pelamar umum. Di sini yang tertinggi nilainya ya, semuanya sama nilainya 655. Karena mendapatkan nilai yang sama, maka berdasarkan aturan yang ada, maka dilihat dulu nilai kompetensi teknisnya. Yang paling tinggi siapa? Antara Aisyah, Nadra, dan Sofia. Ternyata yang paling tinggi itu adalah Nadra, nilai kompetensi teknis. Maka Nadra inilah yang berhak mengisi 1 formasi terakhir dari 5 formasi yang ada. Jadi ada P1, 1 orang P1 lulus, 1 orang P2, dan 2 orang P3, serta 1 P4. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.